Toko sembako itu selalu ramai, padahal pemiliknya jarang buka. Sampai suatu malam, aku lihat sendiri. Ada jin berkepala kambing keluar dari gudangnya. Namaku Anjas. Umurku 22 tahun. Baru lulus SMA karena ekonomi yang pas-pasan. Sejak kecil aku tinggal bersama ibuku di desa kecil di Gorontalo. Ayahku menghilang waktu aku masih balita. Katanya sih pergi merantau dan gak pulang-pulang. Tapi ibuku selalu menolak bicara soal itu. Setelah lulus, aku dapat kerja di toko sembako milik Pak Laode, yang terkenal banget di kampung sebelah. Tokonya besar, bersih, lengkap, dan yang paling aneh, selalu ramai. Ramai banget. Bahkan kadang jam 10 malam masih ada yang belanja. Sering juga aku lihat pembeli datang jam 3 pagi. Bayangin aja, warung sembako tapi lebih sibuk dari minimarket 24 jam. Awalnya aku kagum sama Pak Laode. Katanya dulu dia cuma buruh angkut beras. Sekarang, dia punya truk, punya toko 2 lantai, dan rumah besar di belakang toko. Dia baik sih, suka traktir kami karyawan makan, gajinya juga lumayan. Tapi lama-lama, aku ngerasa ada yang nggak beres. Hari pertama aku kerja, ada kejadian kecil yang bikin bulu kuduku merinding. Jam 1 siang, panas-panasnya, toko ramai banget. Tiba-tiba ada seorang ibu tua datang belanja, tapi matanya kayak kosong. Tatapannya lurus, nggak ngomong sepatah kata pun. Aku kasih dia kembalian, dia cuma diam. Lalu, dia jalan keluar lewat pintu gudang belakang. Padahal pintu itu harusnya selalu terkunci. Aku tanya ke pegawai lain, si Tono. Bu, itu siapa ya? Kok keluar lewat belakang? Tono cuman ngelirik cepat, lalu bisik, udah biasa. Di sini tuh banyak yang begitu. Jangan ditanya. Aku kira dia bercanda. Tapi makin lama kerja di situ, makin banyak keanehan yang sulit dinalar. Kadang waktu lagi beresin rak di malam hari, aku dengar suara kursi digeser-geser sendiri. Pernah juga waktu iseng bersih-bersih kaca etalase toko, aku sadar. Ada pembeli yang bayangannya nggak kelihatan. Aku coba lihat lagi. Orangnya udah nggak ada. Tapi, semua karyawan di situ bersikap kayak itu hal biasa. Jangan banyak tanya, kata Pak Laode suatu malam waktu aku mulai curhat soal kejadian aneh. Kalau kamu kerja baik, insya Allah aman. Aman? Entahlah. Tapi yang jelas, makin hari, aku makin yakin toko ini menyimpan sesuatu. Apalagi setiap malam Jumat ada satu kejadian yang selalu berulang. Sekitar jam 2 pagi, aku yang tidur di mes toko bisa dengar suara berat. Seperti langkah kaki hewan besar berjalan pelan di atas atap toko. Kadang disertai suara nguung seperti kambing, tapi serak dan kasar, seolah dari makhluk yang gak wajar. Aku pikir itu cuma suara angin, atau imajinasiku saja. Tapi malam itu, aku salah. Malam itu, malam Jumat ketiga aku kerja di sana. Aku susah tidur, jadi aku jalan ke ruang dapur buat ambil air minum. Saat aku lewat dekat pintu gudang, aku kaget. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar bau busuk, bau yang sangat menyengat. Bukan bau bangkai biasa, tapi campuran amis, kemenyan, dan sesuatu yang entah kenapa bikin perutku mual. Aku mencoba mengintip, dan saat itulah aku melihatnya. Ada jejak kaki berlumpur, besar, seperti tapak kambing, di lantai gudang. Tapi jejak itu meneteskan darah. Aku langsung mundur dan menutup pintu pelan-pelan, jantungku berdetak kencang. Di luar, suara langkah di atap toko terdengar lagi. Berat, perlahan. Seperti ada sesuatu yang keliling mencari mangsanya. Sejak malam itu, aku tahu. Toko sembako ini mungkin ramai oleh pembeli, tapi tidak semua pembelinya manusia. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Suara langkah berat di atap, toko masih terngiang di kepalaku. Setiap malam Jumat, bau busuk itu kembali. Aku tak berani cerita ke siapapun. Tono, karyawan lama, selalu menatapku dengan pandangan yang seolah berkata,
Aku sudah pernah melalui fase takut itu, tapi percuma. Tapi kejadian keesokan harinya membuat segalanya makin parah. Waktu itu jam 11 siang, toko sedang ramai. Aku yang jaga di kasir melihat seseorang berdiri di antrean paling belakang, seorang lelaki tinggi kurus, mengenakan jaket tebal hitam meski hari itu panas terik. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi dan masker. Awalnya tak ada yang aneh, sampai akhirnya dia maju ke meja kasir. Aku mencoba menyapanya. "Selamat siang, belanja apa, Kak?" Dia hanya mengangguk pelan, tangannya gemetar saat menyerahkan seikat uang kertas yang terlihat basah. Uangnya bau amis, seperti darah. Saat aku menerima uang itu, aku refleks menatap wajahnya lebih jelas. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Kulit wajahnya datar, seperti permukaan lilin meleleh. Tubuhku langsung dingin, tapi aku pura-pura tenang, mengantongi uangnya dan menyerahkan kantong plastik sembako. Dia pergi, dan tidak meninggalkan bayangan di lantai toko. Setelah itu, aku buru-buru ke kamar mandi belakang. Muntah, lututku lemas. Aku tidak bisa lagi pura-pura ini semua baik-baik saja. Malam harinya, aku memberanikan diri ngobrol serius dengan Tono. Tono, yang tadi siang, yang mukanya kayak nggak punya wajah. Lu lihat juga kan? Tono menatapku lama, lalu menyalakan rokoknya. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Gua udah 2 tahun kerja di sini, Jas. Di sini nggak semua pelanggan kita manusia." Aku menelan ludah. "Kenapa lo masih kerja di sini kalau lo tahu? Karena toko ini ngasih kita makan," potongnya. "Dan selama kita nggak ikut campur urusan belakang, kita aman." Tono mengisyaratkan satu hal yang aku sendiri belum paham. Urusan belakang. Dan benar saja, malam itu, aku tanpa sengaja melihat sesuatu dari jendela mes lantai 2. Toko sudah tutup, lampu sudah mati. Tapi ada satu cahaya merah redup dari arah gudang belakang. Aku mendekat ke jendela, mengintip perlahan. Pak Laode sedang duduk bersila di depan sesajen. Tangannya memegang mangkok kecil berisi cairan hitam, dan di depannya berdiri sosok tinggi besar berkepala kambing. Kepala makhluk itu besar, bertanduk panjang, dan matanya menyala merah. Tubuhnya diselimuti asap hitam yang tebal. Tapi yang paling menakutkan adalah tangannya sedang memegang bayi kambing hidup-hidup. Dan dalam hitungan detik, makhluk itu menggigitnya hidup-hidup. Darah menyembur, aku jatuh terduduk. Nafasku tercekat. Aku baru sadar, apapun ini bukan hanya urusan pesugihan biasa. Ini perjanjian berdarah. Keesokan harinya, aku kembali kerja seperti biasa. Tapi suasana batinku sudah tak tenang. Aku mencoba menenangkan diri dan pura-pura lupa. Tapi semua berubah saat warga datang ke toko dengan kabar buruk. Seorang anak kecil hilang setelah main sepulang sekolah. Ibunya menangis histeris di depan toko. "Ada yang lihat anak saya? Tadi katanya beli permen ke sini." Aku langsung pucat. Aku ingat, siang itu aku lihat anak kecil datang. Tapi aku juga ingat, dia tidak pernah keluar. Aku lari ke gudang belakang dan mencoba membuka pintu. Tapi dikunci rapat. Aku menggedor-gedor. Tono datang menarik lenganku, wajahnya pucat. "Lu jangan ikut campur, Jas. Lu pengen mati?" Aku terdiam. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Untuk pertama kalinya aku sadar. Toko ini bukan tempat cari nafkah biasa. Ini ladang tumbal. Tempat setan bertransaksi dengan manusia tamak. Dan aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Pintu gudang toko sembako itu seperti punya nyawanya sendiri. Selama hampir 1 bulan aku kerja di toko Pak Laode, pintu itu selalu tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Hanya Pak Laode yang punya kunci. Bahkan waktu kami harus mindahin stok beras dari truk, kami tetap disuruh simpan di ruang tengah, bukan ke gudang. Alasannya, gudang lagi direnovasi. Renovasi yang tak pernah selesai. Dan sejak aku lihat sendiri makhluk berkepala kambing berdiri di dalamnya malam itu, aku tahu, itu bukan gudang biasa. Hari itu, 2 hari setelah anak kecil yang katanya, beli permen di sini hilang, aku sudah tak tahan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam sana.
Malam hari aku pura-pura tidur lebih awal di mes. Tapi aku tunggu hingga semua lampu toko mati dan suara langkah Pak Laode naik ke lantai 2 berhenti. Pelan-pelan aku menyelinap ke bawah. Gudang itu hanya berjarak 2 pintu dari dapur. Aku bawa senter kecil dan obeng. Berharap kuncinya bisa aku congkel. Dan, ajaibnya, saat aku sampai di depan pintu itu tidak terkunci. Seolah-olah sudah menungguku. Ruangan dalamnya gelap, pekat dan bau. Bukan sekadar apek, tapi seperti bau darah basi dan bulu gosong. Aku menyorotkan senter ke sekeliling. Dindingnya lembab dan dipenuhi coretan aneh seperti tulisan Arab tapi terbalik. Di pojok ruangan ada tumpukan karung beras yang tak biasa. Salah satunya tampak berdarah. Tanganku gemetar saat mencoba mendekati. Tapi langkahku terhenti saat kakiku menginjak sesuatu yang terdengar kosong. Seperti papan berlubang. Aku arahkan senter ke lantai. Ada bagian lantai kayu yang tampaknya bisa dibuka. Dengan hati-hati, aku angkat papan itu dan menemukan lubang gelap, seperti sumur tua, dengan tangga kayu yang menurun ke bawah. Ya Allah, gumamku pelan. Dari dalam lubang, keluar bau anyir yang lebih kuat. Dan samar-samar, suara seperti desahan. Entah itu suara manusia atau bukan. Aku menyorot senter ke bawah, tapi tak bisa melihat dasar lubang. Tanganku gemetar. Aku tahu, kalau aku turun sekarang, mungkin aku nggak akan pernah naik lagi. Tapi sebelum aku bisa mengambil keputusan, aku mendengar langkah kaki berat dari arah tangga belakang toko. Pak Laode. Cepat-cepat aku menutup papan lantai itu, merapikan kembali karung, dan kembali keluar dari gudang. Aku lari kembali ke mes dan pura-pura tidur, napasku memburu tak terkendali. Paginya, suasana toko kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku sudah tak bisa berpura-pura, aku mendekati Tono di sela-sela istirahat makan siang dan berkata pelan, "Ada lubang di bawah gudang itu, Ton. Besar. Dan ada suara." Tono langsung meletakkan sendoknya. Tatapannya serius. "Lo udah lihat lubangnya?" Aku mengangguk. "Lo tahu?" Tono menarik napas dalam. "Itu tempat pemanggilan. Tempat di mana perjanjian itu dikasih makan." Aku menatapnya, bingung. "Maksud lo dikasih makan?" Dia tak menjawab. Hanya menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Setiap 7 malam, 1 jiwa harus ditukar. Bisa hewan, bisa manusia. Tapi kalau udah terlalu banyak dikasih hewan, jin itu mulai minta yang lebih segar." Aku merasa mual. Anak kecil yang hilang. Bisa jadi bukan pertama. Malam harinya, aku duduk di kamar mes, menggigil. Otakku penuh dengan tanda tanya. Tapi yang paling besar adalah satu. Kenapa semua orang diam? Kenapa nggak ada yang lapor polisi? Dan jawaban itu datang dari seseorang yang tak kuduga. Bu Sainah, ibu kos yang tinggal di sebelah toko. Dia datang membawa makan malam seperti biasa, tapi malam itu matanya sembab. Ia duduk di depan pintu kamar mes dan berkata lirih, "Kau harus pergi dari sini, nak." Sebelum malam Jumat berikutnya. Aku diam, menatapnya. Ia melanjutkan, "Dulu saya juga kehilangan anak saya. Hilang tanpa jejak. Malam itu saya lihat dia masuk ke toko ini, tapi setelah itu, tak pernah kembali." Tangisku tercekat. "Ibu nggak lapor?" "Sudah, semua warga juga tahu," katanya sambil menunduk. "Tapi nggak ada yang bisa lawan. Karena siapa yang melawan, keluarganya selalu mati duluan." Malam itu aku sadar, toko, sembako ini bukan cuma tempat jual beli barang. Ini tempat iblis berdagang jiwa. Dan sekarang, aku yang tahu terlalu banyak. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah aku juga sudah terdaftar? Sebagai tumbal berikutnya, aku tak bisa tidur malam itu. Kalimat Bu Sainah terus menggema di telingaku. "Kau harus pergi sebelum malam." Jumat berikutnya. Masalahnya, hari ini sudah Senin malam. Artinya, tinggal 4 hari sebelum malam Jumat. Dan aku belum tahu harus lari kemana.
Uang tabunganku tak cukup, dan aku tahu, meninggalkan tempat ini tanpa pamit bisa jadi mengundang bahaya. Pak Laode bukan orang biasa. Aku yakin dia tahu siapa yang keluar masuk wilayah kekuasaannya. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah mengungkap semuanya. Tapi aku sadar, aku tidak bisa sendirian. Esok paginya, diam-diam aku keluar saat toko baru buka. Kuambil motor tuaku dan pergi ke desa tetangga. Di sana, aku menemui seseorang yang disebut-sebut warga sebagai orang pintar. Pak Guru Tua, seorang lelaki sepuh yang dulu dikenal sebagai penjaga makam dan spiritualis yang pernah membongkar praktik pesugihan di desa sebelah. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon randu tua. Saat aku datang dan menceritakan semuanya, wajahnya berubah muram. "Jin kepala kambing," gumamnya lirih. "Kau sudah melihat sosoknya?" Aku mengangguk pelan. Dia besar, bertanduk, bau darah, seperti setengah manusia, setengah hewan. "Pak," Guru Tua memejamkan mata sejenak, lalu membuka peti kayu kecil dari bawah meja. Ia mengeluarkan selembar naskah kuno dengan tulisan tangan. "Makhluk yang kau lihat adalah bagian dari golongan Al-Ghabariyin, jin pengikat darah. Ia menuntut tumbal hidup, bukan semata persembahan. Dan begitu perjanjian darah dibuat, jiwanya akan melingkari tempat itu. Bahkan jika Pak Laode mati, ikatannya tetap ada." Aku terdiam. "Lalu, bagaimana caranya menghentikan ini?" Pak Guru Tua menatapku lama. "Ada cara, tapi berisiko." Ia menunjuk sebuah simbol di kertas tua itu. Gambar mata hitam dan tanduk patah. "Kalau kau bisa membakar titik pemanggilan, lubang persembahan, dengan api dari 7 jenis kemenyan, dan kau bacakan ayat pemutus darah ini, maka perjanjian bisa dilepaskan." Tapi, makhluk itu tidak akan diam. Dia akan mencari siapa yang mengganggu sarangnya. Dan bisa jadi, kaulah sasarannya. Aku pulang sore itu membawa satu kantong kecil berisi kemenyan 7 rupa, secarik kertas berisi bacaan, dan satu perasaan yang tak bisa dijelaskan. Takut, tapi juga marah. Karena kini aku tahu, banyak warga yang sudah jadi korban. Termasuk anak Bu Saenah dan anak-anak lainnya yang selama ini katanya hilang. Dan aku juga tahu, jika tidak ada yang berani melawan, ini akan terus terjadi. Rabu malam, sehari sebelum malam Jumat, aku menyusun rencana, aku akan pura-pura lembur membersihkan gudang. Saat semua tidur, aku akan buka lantai itu, turun ke bawah, dan bakar kemenyan sambil membacakan ayat yang diajarkan Pak Guru. Tapi sebelum itu, aku harus mengambil kembali kunci asli gudang, yang selama ini digantung di leher Pak Laode setiap saat, dan caranya hanya satu, mendekatinya. Kamis pagi, aku pura-pura ceria. Saat sarapan bersama karyawan lain, aku berkata ke Pak Laode, "Pak, besok bisa izin lembur. Mau bersih-bersih gudang biar rapi. Kasihan yang ambil stok harus muter." Terus, Pak Laode menatapku dengan tatapan mencurigakan. Tapi lalu dia tersenyum samar. Boleh, tapi jangan sentuh lantai. Takutnya rayap." Aku tersenyum lebar. "Siap, Pak." Sore harinya, saat dia mandi, aku masuk ke kamarnya dengan cepat dan mengambil kunci kecil dari gantungan belakang pintu. Kunci itu hitam, agak lengket, dan berbau aneh. Tapi sekarang, semua rencana tinggal dilaksanakan. Tepat jam 2 malam, malam Jumat, aku turun diam-diam ke gudang. Langit di luar gelap. Bulan tertutup awan. Toko sunyi senyap. Aku membuka pintu gudang, masuk, dan menutupnya perlahan. Dengan senter kecil dan kantong kemenyan di tangan, aku buka papan lantai yang sebelumnya kulihat. Bau darah dan amis kembali menyeruak kuat. Aku menyalakan korek, meletakkan ke-7 jenis kemenyan di sekeliling mulut lubang. Tanganku gemetar saat mulai membaca ayat pemutus itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi saat ayat ketiga, tanah mulai bergetar. Udara di ruangan berubah panas. Senterku meredup. Lalu, dari dalam lubang terdengar lolongan mengerikan.
Rah! Makhluk itu muncul. Tanduknya menyembul duluan, disusul matanya yang menyala merah darah. Aku melanjutkan bacaanku dengan gemetar. Asap kemenyan semakin tebal. Api di ujung lubang membesar, memakan kayu di sekelilingnya. Makhluk itu meraung keras, tapi semakin aku membaca, ia seolah terhalang untuk naik. Sampai tiba-tiba, pintu gudang didobrak. Pak Laode muncul, matanya merah, wajahnya panik. Kau, bodoh, kau sudah membangunkan dia. Aku menatapnya. Justru aku akan mengakhiri semua ini, Pak. Aku membacakan ayat terakhir dengan sekuat tenaga. Dan saat itu juga, api membesar. Lubang meledak dalam kobaran cahaya merah. Sosok jin kepala kambing itu menjerit keras dan menghilang di telan asap. Pak Laode tersungkur. Dan dari dalam lubang, terdengar suara seperti ratusan jeritan. Jeritan jiwa-jiwa yang dilepaskan. Aku pingsan malam itu. Tapi saat terbangun, toko itu sudah terbakar habis. Pak Laode dinyatakan hilang dan jasadnya tak pernah ditemukan. Polisi menyebutnya sebagai kebakaran akibat korsleting. Tapi aku tahu, itu bukan korsleting. Itu akhir dari perjanjian darah. Atau mungkin hanya awal dari pembalasan. Aku pikir semua sudah selesai setelah gudang itu terbakar. Setelah makhluk itu lenyap dan Pak Laode menghilang di telan kobaran api, aku mengira semuanya akan kembali normal. Tapi aku salah besar. Apapun yang terjadi malam itu, meninggalkan jejak. Dan jejak itu terekam dalam CCTV toko yang masih tersisa dari puing-puing kebakaran. 2 hari setelah kejadian, polisi datang ke tempat kosku. Aku sudah bersiap mental untuk diperiksa. Tapi mereka justru datang dengan wajah bingung dan mata yang nyaris tak percaya. Mas Rian, kata salah satu dari mereka, kami temukan satu DVR CCTV yang masih utuh dari puing toko. Tapi, kami butuh Anda melihatnya. Aku menelan ludah. Kenapa saya? Polisi itu menatapku dalam. Karena kami nggak paham. Apa yang kami lihat itu nyata, mimpi, atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hari itu aku ikut mereka ke kantor polisi. Di ruangan dingin dan penuh bau kopi basi, aku duduk di depan layar komputer. Seorang petugas menyisipkan flash disk yang berisi hasil backup CCTV dari malam kejadian. Rekaman dimulai jam 1:05 dini hari. Aku lihat diriku sendiri menyelinap masuk ke gudang lewat kamera pojok. Dari layar kedua, terlihat api kemenyan mulai menyala. Lalu, semua kamera mendadak mati 5 detik. Saat gambar kembali menyala, seluruh gudang tampak berubah. Bukan lagi ruangan toko, tapi gua. Gua penuh darah. Dindingnya seperti berdetak. Dan dari tengah lantai, tepat di atas lubang persembahan, muncul makhluk berkepala kambing. Tapi kini tubuhnya lebih besar, dan tangannya panjang menjulur ke kamera. Mataku membelalak. Ini bukan pantulan asap. Polisi mengangguk. Kami juga berpikir begitu. Dalam rekaman, makhluk itu menghampiri kamera. Tapi, yang membuat darahku berhenti mengalir adalah ini. Dia menatap lurus ke arah kamera. Bukan sekadar menatap, tapi tersenyum. Lalu dia menunjuk. Bukan ke sembarang tempat. Dia menunjuk langsung ke arahku. Ke arah kamera yang merekam aku. Dan detik berikutnya, semua layar mendadak mati. Rekaman berhenti total. Ruangan jadi hening. Polisi yang tadi mengajakku bicara kini memalingkan wajah. Wajahnya ketakutan. Mas, yang paling aneh, katanya pelan. Rekaman itu, ada satu frame yang bukan berasal dari CCTV toko. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya, dia menunjukkan satu potongan gambar, hanya 2 detik. Latar belakangnya bukan toko, bukan gudang, tapi kamar tempat aku tidur. Tepat malam itu, dan di belakang tubuhku yang sedang tertidur, ada sosok hitam tinggi bertanduk. Aku terpaku. Itu artinya, aku nyaris tak bisa menyelesaikan kalimatku. Polisi itu menyelesaikan untukku. Makhluk itu tahu kamu.
Dan mungkin dia belum pergi. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku pindah kos, ganti nomor HP, bahkan berhenti kerja total. Tapi teror terus datang. Tiap malam Jumat, jam 2 dini hari, aku mimpi pintu kamarku terbuka sendiri. Dan dari luar, terdengar suara langkah kaki bertapak belah, disertai suara dengusan binatang dan suara geraman. Belum selesai manusia. Aku pikir aku berhasil menghancurkan sarangnya, tapi aku lupa. Pesugihan itu bukan hanya tentang tempat, tapi tentang perjanjian. Dan selama darah itu belum dibayar lunas, yang berikutnya, aku kira Pak Laode sudah mati, lenyap di telan api bersama gudang yang terbakar malam itu. Tapi aku salah, sangat salah, karena bau busuk itu kembali. Hari itu, Jumat siang, aku sudah pindah kontrakan ke luar kota, jauh dari Gorontalo. Tapi saat membuka pintu kamar, bau amis dan busuk daging terbakar seketika menyeruak. Dan di bawah pintu, ada secarik kertas gosong. Tulisan di atasnya nyaris hangus, tapi masih terbaca. Bukan kau yang mengakhiri, tapi aku yang memberi waktu. L, tanganku gemetar. Aku tahu, L itu Pak Laode. Dan bau itu bukan bau biasa, itu bau dari bawah gudang, bau persembahan berdarah itu. Malamnya, aku nekat mencari tahu ke kampung asal Pak Laode. Desa kecil yang sunyi di pinggiran hutan disebut orang-orang sebagai Dusun Manggali. Saat bertanya ke warga, mereka langsung terdiam saat nama Laode disebut. Sampai seorang kakek mendekatiku di warung kopi. Kalau kau mencari Laode, dia bukan orang sembarangan. Dulu, dia anak yatim piatu. Diangkat jadi murid oleh dukun tua, penjaga Gua Kalap. Tempat orang-orang hilang. Tempat perjanjian darah dilakukan. Aku menelan ludah. Gua Kalap, kakek itu mengangguk. Di sanalah dia bertemu jin itu, yang berkepala kambing. Mereka menyebutnya sang penagih ganti nyawa. Setelah dapat petunjuk lokasi, aku pergi sendiri ke hutan. Perjalanan ke Gua Kalap butuh waktu 2 jam dari desa. Jalurnya licin, penuh akar, dan sunyi. Tapi, saat aku sampai di mulut gua, aku tahu, aku tidak sendiri. Ada bau busuk itu lagi. Dan tumpukan tulang di depan gua. Bukan tulang hewan, tulang manusia. Aku masuk perlahan. Gua itu gelap, tapi di dalam, aku menemukan sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Sebuah altar batu. Di atasnya ada foto Pak Laode, tapi wajahnya terbakar sebagian. Dan di sampingnya, ada sesajen segar, kepala ayam, bunga 7 rupa, dan 1 jari manusia. Masih basah, tapi yang paling membuatku hampir muntah. Ada sebuah koper kayu berlumut di pojok gua. Saat kubuka, isinya jasad Pak Laode, atau lebih tepatnya, sisa jasadnya. Tubuhnya membusuk, tapi mata kirinya terbuka, seolah menatapku. Dan di lidahnya tergigit selembar kertas kecil penuh bercak darah. Perjanjian ini belum lunas, yang menyaksikan ikut terikat. Tiba-tiba gua bergemuruh, batu-batu, runtuh kecil. Udara menghangat, dari dalam lorong gua yang gelap, terdengar suara langkah kaki bertapak 2, lalu 4, lalu tidak manusiawi. Aku lari. Lari secepat mungkin keluar dari gua. Terengah, terpeleset, menabrak semak. Tapi, saat sampai jalan raya, tepat sebelum pingsan, aku melihat bayangan Pak Laode berdiri di ujung jalan. Tapi tubuhnya bukan lagi manusia. Separuhnya kambing. Separuhnya busuk. Mereka bilang yang mati tidak bisa kembali. Tapi malam itu aku sadar, yang terikat pesugihan bukan hanya yang membuat perjanjian, tapi juga yang melihatnya, mengetahuinya, dan tidak membungkam. Setelah aku melarikan diri dari Gua Kalap dan menemukan jasad Pak Laode membusuk dengan mata terbuka dan lidah menggigit perjanjian berdarah, hidupku tidak lagi sama. Selama 2 malam berturut-turut, aku mimpi suara-suara aneh memanggil namaku dari balik jendela kontrakan. Suara itu berat, serak,
seperti dua pita suara bertabrakan. "Rian, kamu sudah lihat, kamu harus lanjutkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bangun dengan darah segar di ujung jari telunjuk kiriku. Padahal aku tidak luka. Aku kembali menemui Pak Guru tua. Ia kaget melihat wajahku yang pucat dan tubuhku yang gemetar. "Dia sudah menandaimu," katanya. Tapi bukan itu yang paling gawat. Ia lalu mengambil sebuah buku tua yang dibungkus kain merah lusuh. Saat ia membuka halaman tengahnya, aku terbelalak. Ada namaku tertulis di sana, dengan tinta merah gelap seperti darah. Rian bin Surya Ramadan. "Ini," bisikku. "Ini kitab apa?" Pak Guru menatapku dalam. "Ini kitab darah. Buku perjanjian roh yang ditulis oleh tangan jin melalui media dukun. Siapapun yang namanya tercantum, berarti sudah termasuk bagian dari perjanjian." Aku mundur satu langkah. Tapi, aku tidak pernah ikut perjanjian. Aku cuma bekerja di toko itu. Betul. Tapi, ayahmu pernah datang ke Gua Kalap. Darahku seolah berhenti mengalir. Apa? Pak Guru tua menghela napas panjang. Ia menunjukkan halaman lain dari kitab darah. Di sana, tercantum daftar nama-nama yang sudah dijaminkan sejak dulu. Dan salah satunya, Surya Ramadan tahun 1996, janji 2 nyawa. Aku terduduk lemas. Itu nama ayahku. Dan tahun itu, aku masih bayi. Pak Guru menutup kitabnya. Perjanjiannya, 1 nyawa untuk kesuksesan. Nyawa kedua akan ditagih setelah 27 tahun. Aku membisu. Jantungku berpacu makin cepat. "Sekarang tahun berapa, Rian?" tanya Pak Guru pelan. Aku menjawab nyaris tak bersuara. 2023, dan umurmu? 27. Aku menutup mulut. Menahan jeritan. Aku adalah nyawa kedua. Pesugihan yang dilakukan ayahku bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi mengorbankan aku saat waktunya tiba. Dan sekarang, waktunya sudah datang. Malam Jumat itu, aku tidak bisa tidur. Tubuhku menggigil, tapi suhu kamar terasa seperti terbakar. Jam 2 pagi, semua lampu padam sendiri, dan dari cermin kecil di kamarku, aku melihat sosok itu. Jin berkepala kambing, matanya menyorot merah. Tanduknya lebih panjang dari yang terakhir kulihat. Dan dari mulutnya, terdengar dengusan panjang. "Waktunya, anak Surya," aku berteriak. Tapi suara itu tidak keluar. Suaraku seperti disedot ke dalam tenggorokan sendiri. Tiba-tiba, cermin retak. Udara berbau darah, dan sesuatu muncul di dadaku, seperti cap terbakar, lambang mata hitam, dan tanduk patah. Pagi harinya, Pak Guru meneleponku panik. "Rian, kitab darah itu, halaman terakhirnya berubah sendiri. Bukan cuma namamu, sekarang muncul tanggal. Dan itu, malam Jumat minggu depan. Waktu tinggal 7 hari. Jika aku tidak menemukan cara memutuskan kutukan ini, jiwaku akan diambil, seperti perjanjian yang ayahku buat, untuk kekayaan yang bahkan tak pernah kusentuh. Hari demi hari berlalu, dan waktu semakin habis. Tiap malam, tanda di dadaku makin gelap warnanya. Seolah makhluk itu sedang mendekat, menghisap hidupku perlahan. Aku terus mencoba mencari jalan keluar. Pak Guru menyarankan satu hal. Putuskan rantai darah. Buka perjanjian, leluhur dengan tumbal pengganti. "Aku harus korbankan orang lain?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menggeleng pelan. "Tidak harus orang lain. Bisa benda. Bisa kenangan. Bisa darahmu sendiri. Tapi harus jujur. Karena jin tak bisa dibohongi." Hari keempat sebelum tanggal penjemputan, aku nekat kembali ke kampung, ke makam ayahku. Malam-malam aku gali kuburannya, diam-diam. Tubuhku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena aku tahu ayahku yang memulainya. Aku yang akan mengakhirinya. Saat cangkulku mengenai peti, aku berhenti. Kubuka perlahan dan
Di dalamnya kosong, tak ada jasad. Hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang kuyakini milik ayahku. Maafkan, Nak. Aku hanya ingin kau hidup lebih baik. Tapi kini, hidupmu adalah harga dari doaku. Tanganku bergetar. Aku menangis. Karena baru sadar, ayahku tidak mati. Dia menyerahkan identitas kematiannya, lalu bersembunyi. Saat aku kembali ke kota, bau busuk itu sudah menungguku di kamar. Dan di atas tempat tidurku, ada sesuatu, seekor kambing. Kepalanya berdarah, matanya hitam. Dan di mulutnya, sobekan kain kafan. Tertulis satu kalimat, "Jadilah, tumbal, atau pilih pengganti." Tengah malam, aku ambil cermin kecil. Kubuka baju. Cap tanda jin di dadaku kini berdenyut. Aku hanya punya dua pilihan, mengorbankan orang lain atau menghadapi ajalku. Tapi siapa yang bisa kujadikan pengganti? Teman, keluarga, diriku yang lama. Aku pergi ke sungai belakang rumah. Kumasukkan semua benda-benda warisan ayah, cincin, buku tua, foto-foto, kubakar. Lalu kupotong jariku sendiri, darahku menetes ke bara api. Kalau memang ini takdirku, ambil saja darahku, tapi bukan jiwaku. Api menyala membesar. Suara tawa berat terdengar dari balik gelap pohon bambu. Manusia? Kau pikir itu cukup? Aku berbalik. Makhluk itu muncul, tinggi, besar. Kepalanya kambing, bertanduk patah, matanya merah. Darah menetes dari rahangnya. Ia mendekatiku perlahan, napasnya seperti neraka. Ayahmu menukar hidupmu demi kesuksesan, dan kau belum membayar lunas. Saat makhluk itu akan menyentuhku, tiba-tiba Pak Guru datang. Ia melempar botol kecil, berisi air hitam ke tubuh jin itu. Makhluk itu meraung keras. Api menyala. Tanah berguncang. Lari, Rian! Kau harus putuskan perjanjiannya di tempat semula. Aku dan Pak Guru kembali ke gua kalap malam itu. Dengan sisa tenaga, aku bacakan doa pemutus perjanjian, kitab darah terbakar. Tandaku di dada melepuh, dan di dalam gua terdengar jeritan, bukan satu tapi ribuan. Subuh datang. Aku pingsan di depan gua. Saat bangun, Pak Guru hilang. Tinggal kalung hitam miliknya tergantung di ranting pohon. Tapi aku tahu satu hal, aku mungkin selamat hari ini. Tapi perjanjian itu bukan hanya satu generasi. Aku pikir semuanya selesai setelah malam itu. Setelah kitab darah terbakar, tanda di dadaku melepuh, dan gua kutukan itu runtuh. Tapi aku salah, karena kutukan bukan hanya tinggal di tubuh, ia tinggal di darah. Seminggu setelah kejadian di gua kalap, aku pulang ke rumah. Kondisiku membaik. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada suara-suara dari cermin, tak ada tanda di dada. Semua tampak tenang. Sampai suatu malam, aku mendengar tangisan pelan dari kamar adikku, Vina. Ia berusia 11 tahun. Ceria, suka melukis. Tapi malam itu, ia hanya duduk diam, memandangi tembok. Dengan cat warna merah, ia menggambar sosok besar, bertanduk panjang dan mata menyala. Dan saat kutanya, "Itu siapa, Dek?" Ia menjawab tanpa menoleh. "Kambing besar itu," katanya, "sekarang gantian jaga aku." Darahku dingin. Ternyata yang kutinggalkan di gua bukan kutukannya. Tapi aku hanya memindahkannya ke generasi berikutnya. Keesokan harinya, aku mencari informasi peninggalan ayah yang belum sempat kujamah. Dan kutemukan sebuah buku harian milik almarhum nenekku, ibu dari ayahku. Isinya seperti lembaran pengakuan. Surya bukan anakku. Ia anak hasil perjanjian, diberi lewat mimpi oleh dukun tua yang datang malam-malam. Aku tak sangka darahnya akan bawa kutukan sampai anak cucuku nanti. Mataku basah, tubuhku gemetar. Keturunanku bukan kutukan biasa, tapi perjanjian darah generasi. Aku tak bisa diam, aku harus mengakhirinya. Bukan melarikan diri,
Malam itu aku kembali ke reruntuhan Gua Kalab. Kubawa 1 botol bensin dan 1 botol darahku sendiri yang kutampung selama beberapa hari terakhir. Tujuanku 1, bakar akar kutukan itu. Dengan darah yang sama. Saat tiba, di lokasi, langit gelap. Petir menggelegar. Gua yang sebelumnya runtuh, ternyata terbuka kembali. Seolah menunggu. Dan di dalamnya, 3 sosok berdiri. 1 menyerupai Pak Laode, 1 mirip ayahku. Dan 1 lagi, lebih besar, jin berkepala kambing. Tapi kini tubuhnya menyala api. Dan dari dadanya tergantung wajahku, seperti topeng yang dibakar. Aku berdiri di hadapan mereka, memegang botol darah dan korek api. "Ini darah yang kau mau, kan?" teriakku. Jin itu mendengus, menghentakkan kaki. Tanah retak. "Darahmu bukan akhir, tapi hanya awal dari generasi berikutnya." Aku menggigit bibir, lalu menuangkan darah ke tanah gua, dan menyulut api. Api menjalar cepat, membakar simbol-simbol di dinding, dan mulai menghanguskan tubuh sosok-sosok itu. Tapi jin itu tidak terbakar, ia justru tertawa. "Kau pikir darah bisa menghapus dosa leluhur? Kau lupa, bukan darah yang membawamu ke sini, tapi dosamu sendiri. Kau ikut menutup mata. Kau ikut ambil untung. Kau tahu dan tetap diam." Aku tersungkur. Ya, aku tahu sejak awal toko sembako itu janggal. Tapi aku diam. Aku menikmati hasilnya. Aku hidup dari toko yang penuh darah itu. Dan itu dosaku. Dosaku yang membuat kutukan ini makin kuat. Sambil gemetar, aku angkat tangan. "Kalau begitu, jangan warisi pada adikku. Ambil aku, tapi biarkan dia hidup normal." Suasana sunyi. Api makin membesar, tapi jin itu hanya menatapku lama, lalu berkata, "Tidak sesederhana itu, Rian. Tapi karena kau mengaku, kau berhak 1 kesempatan terakhir." Tiba-tiba, dari belakang jin itu, muncul Pak Guru. Entah bagaimana ia masih hidup. Dengan tangan bergetar, ia lemparkan kalung hitamnya ke arah jin. Kalung itu meledak. Bukan seperti ledakan biasa, tapi seperti hisapan kuat ke arah jin. Jin kambing itu meraung. Tubuhnya terseret masuk ke dalam lubang api di dasar gua. Gua bergetar keras, langit merah. Dan suara tawa jin itu terdengar makin jauh. "Kutukan mungkin padam, tapi dosamu akan terus berbisik. Di darah siapapun yang kau cintai." Aku pingsan. Dan saat bangun, sudah pagi. Gua Kalab benar-benar runtuh. Pak Guru tak ada. Kalung hitam itu kini ada di genggamanku. Aku pulang ke rumah, dan malam itu, adikku tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Tanpa menggambar kambing. Tanpa memeluk bantal sambil menangis. Tapi saat aku membuka bajuku di depan kaca, tanda itu masih ada. Tapi kini berpindah ke punggungku. Sejak malam itu, aku hidup tenang. Tapi bukan berarti damai. Adikku, Vina, tak pernah lagi melihat kambing bertanduk panjang. Tidurnya nyenyak, senyumnya kembali. Aku bersyukur. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kutukan itu belum musnah, hanya berpindah ke punggungku. Setiap malam Jumat, aku mendengar suara dentingan rantai. Dari dalam cermin, dari bawah kasur, kadang suara derap kuku hewan, seperti kambing berlari di lantai ubin. Dan setiap kali aku mencoba mengabaikannya, luka di punggungku menghitam, membentuk wajahku sendiri, tapi dengan tanduk. Aku pernah mencoba membakar kalung hitam milik Pak Guru. Tak bisa. Kubakar, malah muncul tulisan di dalamnya. Tulisan itu pakai bahasa kuno, tapi setelah ku terjemahkan isinya begini. Kalung ini bukan penangkal, tapi penyegel. Siapa yang menyimpannya menjadi penjaga kutukan. Dan bila kau mati, ia akan mencari tubuh baru dari daging dan darahmu sendiri. Aku mengerti sekarang. Pak Guru memberikannya padaku bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pewaris tugas. Aku adalah penjaga kutukan, penjaga jin kepala kambing.
Selama aku hidup, kutukan ini tak akan menyebar ke siapa-siapa. Tapi jika aku mati, Wio akan mencari darah keturunanku. Karena itu, aku buat keputusan berat. Aku tak akan pernah menikah, tak akan pernah punya anak, tak akan pernah tinggalkan sesuatu yang bisa diwarisi. Hidupku sekarang jauh dari keramaian. Aku pindah ke desa terpencil. Toko sembako itu sudah lama tutup. Harta-harta peninggalan ayahku kujual habis. Setiap rupiah yang dulu pernah dinikmati, dari pesugihan, aku buang ke laut. Kalung hitam itu, kusimpan di dalam kotak besi, terkubur dalam lubang di bawah rumahku, tertulis satu pesan. Jangan dibuka, kecuali kau siap menggantikan kutukan ini dengan jiwamu sendiri. Terkadang, aku masih melihat bayangan makhluk bertanduk itu berdiri di sudut ruangan. Tapi kini ia hanya diam, tak bicara, tak bergerak. Seperti tahu, aku tak akan lari lagi. Dan jika suatu saat nanti, kau mendengar suara derap kuku di malam Jumat, atau cermin rumahmu retak sendiri, atau anak kecil menggambar sosok kambing dengan mata merah, jangan tanya kenapa, jangan buka pintu. Jangan jawab suara yang memanggil namamu pelan. Karena itu berarti, aku sudah mati, dan kutukan itu sedang mencari pewaris baru.